إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبي الرحمة والقدوة وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم القيامة اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji dan syukur marilah senantiasa kita haturkan, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan juga tujuan rahmat-Nya kepada kita semua hingga sampai di malam hari ini kita masih diberikan segala bentuk kemudahan, kesempatan dan juga kekuatan untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan duduk dalam satu majelis untuk sholat ilmi, untuk ngaji. Bapak-bapak kaum muslimin rahimahullah, pada kesempatan petang hari ini biasanya kita ngaji Al-Quran, kita ngaji tafsir atau tadabbur Al-Quran. Khusus untuk malam hari ini kita akan ngaji seputar Palestina, yang mana tadi secara singkat sejarah Palestina sudah diputarkan dan kita saksikan bersama-sama. Paham apa enggak? Yang tadi diputar itu paham apa enggak? Perlu diulang sekali lagi. Baik. Jadi tema kita malam hari ini adalah Palestina urusan umat Islam, tanda tanya. Jadi pertanyaan, apakah Palestina itu urusan umat Islam? Maka kalau mau kita akhiri kajian kita sekarang, itu jawabannya apa? Iya. Sudah selesai. Iya kan? Ya. Tidak perlu untuk menjadi orang muslim. Tidak perlu untuk menjadi bagian dari orang mukmin. Cukup kita menjadi orang yang punya hati nurani saja. Asal kita punya hati nurani, maka tanpa keraguan pasti kita akan mengatakan Palestina adalah urusan kita. Misalnya bapak itu bukan orang Islam, bapak bukan orang mukmin misalnya, melihat kondisi saudara-saudara kita atau orang-orang yang ada di Palestina mendapatkan perlakuan yang zalim, itu kira-kira tanggung jawab kita atau tidak? Kalau bapak punya hati nurani, harusnya peduli atau tidak? Harusnya peduli. Terlebih lagi kita ini bukan hanya orang yang punya hati nurani, tetapi kita ditakdir oleh Allah menjadi bagian dari orang muslim, menjadi bagian dari orang mukmin. Dan orang mukmin dari masa ke masa sampai detik ini selalu berada di barisan terdepan untuk menentang segala bentuk kezaliman. Kama qala Allah Ta'ala fi haditsil qudsi, Allah berfirman dalam hadis qudsi, inni haramtu zulma ala nafsi, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku sendiri. Jadi Allah itu tidak mungkin zalim kepada hamba-hamba. Inni haramtu zulma ala nafsi, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku sendiri. Wa ja'altuhu bainakum muharrama, dan aku jadikan kezaliman itu haram di tengah-tengah kalian, haram di antara kalian. Kemudian ditegaskan oleh Rasulullah bahwa innal zulma zulumatun yaumil qiyamah, sesungguhnya satu kezaliman, satu perbuatan zalim
itu akan menjadi kegelapan yang berlipat-lipat pada hari kiamat. Coba. Jadi kezaliman ini bisa dilakukan oleh siapa? Maka kalau kita melihat Palestina, ketika kita berbicara Palestina itu tentu bukan sejarah beberapa hari, hitungan hari atau hitungan pekan saja. Bagi orang-orang yang selama ini tidak tahu tentang Palestina, baru tahu Palestina dalam hitungan hari atau pekan yang lalu, maka mereka akan menganggap pelaku kezalimannya itu siapa? Rakyat Palestina. Yang jadi korban atau mazlumnya itu siapa? Israel. Kalau mereka mengikuti Palestina baru hitungan, ya kan kesannya ini Hamas melakukan apa? Serangan. Hamas itu singkatannya apa? Harokat Muqawamatil Islam. Pergerakan perlawanan Islam itu singkatan. Hamas itu singkatan. Ya kalau kita ormas FPI. Nah, kalau orang yang nggak senang menyebutnya ISBI, orang yang nggak senang. Dan antum jangan menjadi bagian dari orang yang tidak. Ya, ini banyak saudara-saudara kita itu justru menyalahkan siapa? Sudah berjuang tidak, infak tidak, malah nyala-nyalain itu. Hamas. Ya kalau nggak setuju boleh diam, menahan apa lisan dan tulisan. Ada tokoh ustaz melihat apa yang terjadi pada saudara kita di Palestina, malah apa? Komentarnya itu menyakitkan kan? Saya tidak tahu apa yang menjadi landasan Hamas kok berani menyerang Israel. Ya dibalas, kalau nggak tahu ya buat diam. Kenapa harus apa? Komentar. Nah kan kalau nggak tahu kan harusnya apa? Iya. Warataqfu ma laisa laka bihi. Jangan ngomong sesuatu yang kamu nggak ngerti. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Pendengaranmu, penglihatanmu, hatimu itu ada pertanggungjawaban. Nah kan lucu, dia ngomong nggak ngerti, kok malah ya nggak ngerti harusnya apa? Iya. Kan aman. Ya sudah lah, nggak usah berpikir pada siapapun, ya diam saja. Jangan malah menggembosi perlawanan atau terus dilanjutkan teman-teman. Kan sudah tahu Hamas itu kekuatannya sedikit, nggak mungkin bisa mengalahkan Israel yang apa? Senjatanya banyak, jumlah pasukannya apa? Ya dibalas wakam min fi'atin qalilatin apa? Galabat fi'atan katsiratan bi'idznillah. Berapa banyak jumlah yang sedikit atas pertolongan Allah mampu mengalahkan jumlah yang banyak. Dalam sejarah kita belajar sirah kan? Perang Badar 313 mengalahkan 1000. Perang Uhud 700 menghadapi ini masalah 700 menghadapi 3000. Berarti ada perang yang lebih ekstrim, perang Mu'tah. Itu antara kaum muslimin menghadapi Bizantium, Romawi. Kaum muslimin berapa? Cuma 3000 menghadapi berapa? 200.000. Walaupun yang nggak menang juga sih. Tapi setidaknya 3000 ini bisa memberikan perlawanan yang begitu sengit, yang luar biasa. Begitu orang Romawi mendengar kabar, ini sampai para pemimpinnya itu syahid. 3 pemimpin yang ditunjuk itu semuanya mati syahid. Tapi begitu orang Romawi mendengar bahwa ada tambahan pasukan kaum muslimin yang dikirim, mereka ketakutan. Kenapa? Karena mereka mikir, menghadapi 3000 saja mereka apa? Kewalahan. Apalagi ada tambahan pasukan. Jadi sejarah itu sudah mencatat jumlah yang sedikit itu belum tentu kalah. Ya belum tentu menang juga sih. Iya kan? Tapi setidaknya tetap harus ada. Dan seperti itu. Jadi seperti itu. Jangan sampai kalau kita nggak ngerti duduk perkara, ya setidaknya jangan berpihak kepada orang-orang yang jelas-jelas musuh Islam dan kaum muslim. Jadi Palestina itu tadi dalam filmnya dikatakan penduduk pertama yang menempati wilayah Palestina sebelum ke arah sana. Palestina itu
bagian dari daerah Syam. Jadi Palestina itu satu bagian dari wilayah yang disebut dengan Syam. Dari zaman dahulu dikenal dengan Syam. Nah, kalau hari ini Syam itu terpecah menjadi beberapa wilayah. Nah, salah satunya Palestina. Nah, nanti tetangganya ada apa? Lebanon, ada Yordania sama Suriah. Nah, 4 negara inilah yang dulu itu dikenal dengan wilayah Syam sebagai buminya para nabi, bumi yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syam, salah satunya Palestina, Yordania, Lebanon dan Suriah. Nah, untuk wilayah Palestina yang pertama kali menempati ini kita belajar sejarah biar nanti kita bisa yakin bahwa Palestina itu yang paling berhak mewarisi itu siapa. Ya, jadi jangan sampai nanti kita terkena propaganda. Loh, bukankah orang Israel sudah menduduki di sana sampai puluhan? Nah, kita nggak ngomong puluhan tahun, kita ngomong ratusan atau ribuan. Nah, yang pertama kali di Palestina itu siapa? Di film tadi, pasti kan? Sebelum itu sudah ada penduduk asli di Palestina yang lebih dulu sebelum para nabi datang itu adalah namanya Kan'an. Nah, Kan'an itu kaum Kan'an yang diceritakan mereka ini menyembah berhala. Kemudian baru Allah menyelamatkan Nabi Ibrahim dengan Nabi Lut dari kejahatan Raja Namrud, terus diselamatkan ke wilayah yang ditinggali oleh suku Kan'an ini, yaitu berada di Palestina. Tadi ayatnya apa? Wa najjaynahu wa Lutan ilal ardil lati barakna fiha lil alamin. Kami selamatkan dia, yaitu Ibrahim dan Nabi Lut, ke suatu negeri yang kami berkahi di dalamnya untuk seluruh alam. Dan semua ulama sepakat bahwa yang dimaksud bumi yang diberkahi itu adalah mana? Palestina. Nah, maka Nabi Ibrahim mulai berdakwah di situ, mengajak para penduduk Kan'an ini untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian nanti Nabi Ibrahim menikah. Istri pertama siapa? Sarah. Ya, kita namanya Sarah. Nah, istri kedua Hajar. Yang kita tahu cuma 2, yang ketiga nggak tahu kita. Apakah ada atau tidak kita nggak tahu. Kita sebut 2 saja. 2 Pak. Jadi para nabi itu biasanya istrinya lebih dari apa? Bapak kan bukan nabi ya. Dari pernikahan Ibrahim dengan Hajar punya anak namanya Ismail. Dari pernikahan Nabi Ibrahim dengan Sarah, walaupun belakangan nanti punya anak namanya Ishak. Nah, nanti dari 2 jalur Nabi inilah muncul Nabi Muhammad dan orang-orang Yahudi. Setelah Ismail lahir, awalnya Nabi Ismail tinggalnya di mana? Di Syam, di Palestina. Tapi akhirnya Siti Sarah merasa cemburu melihat Nabi Ibrahim bercengkrama dengan putranya. Padahal itu putra Nabi Ibrahim bersama Hajar. Kemudian Siti Sarah meminta Nabi Ibrahim agar memindahkan Sarah dan memindahkan Hajar dan putranya ke tempat yang lain. Nah, atas petunjuk Allah, Nabi Ismail dan ibundanya Hajar dibawa kemana? Ke Mekah. Dan nanti seterusnya tinggal di Mekah sampai masa Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian Sarah kan diberi kabar gembira, akhirnya punya anak namanya siapa? Nabi Ishak. Ishak itu juga punya menjadi nabi. Ya, nanti Ishak punya anak namanya siapa? Siapa Pak? Anaknya Nabi Ishak siapa? Yakub jadi nabi juga kan? Anaknya Nabi Yakub siapa? Yakub itu anaknya banyak Pak. Nah, salah satunya yang jadi nabi adalah Yusuf. Nabi Yusuf pada. Jadi makanya Nabi Ibrahim itu disebut dengan Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Kenapa? Karena anaknya itu sampai 4 generasi itu nabi semua. Beliau nabi, punya anak nabi, punya cucu nabi, punya cicit
Itu hanya Nabi Ibrahim. Yang lain nggak ada yang gitu. Ibrahim Nabi punya anak Ismail dan Ishak jadi Nabi. Ishak punya anak Yakub jadi Nabi. Yakub punya anak Yusuf jadi Nabi. Nah, kembali pada Nabi Ibrahim punya anak Ishak. Ishak nanti punya anak Yakub. Yakub dulu. Yusuf punya Yusuf belum. Ini Yusuf itu akhirnya ya. Yakub itu punya banyak saudara. Nah, salah satunya adalah Yahuda gitu ya. Yahuda. Anak cucu Nabi Yakub inilah yang nanti dikenal dengan sebutan Bani Israel. Jadi kalau di Quran ada kata Israel, itu artinya Nabi Yakub alaihissalam. Maka kalau disebut kata Bani Israel itu berarti secara genetik nasab merupakan anak cucu dari siapa? Nabi Yakub alaihissalam. Walaupun nanti anak Nabi Yakub salah satunya Nabi Yusuf kan. Nabi Yusuf dibuang oleh saudara-saudaranya yang Yahudi. Ya, dibuang ke sumur, ditemu oleh pedagang, terus dijual, dibawa ke mana? Ke Mesir. Dan Nabi Yusuf di Mesir. Sementara anak-anak Yakub yang lain ada di Syam. Sampai akhirnya nanti juga dibawa ke Mesir. Tahu nggak ceritanya? Belum kan, tahu nggak? Jangan terus cerita. Iya kan? Biar nanti tahu. Jadi di Quran itu ada kata Israel. Nah, hari ini kita mengenal ada satu negara yang menamai dirinya sebagai negara Israel. Itu kira-kira sama atau beda? Beda. Itu nggak ada hubungannya. Beda. Jadi jangan sampai kita menganggap kalau ada kata Israel di dalam Al-Quran itu berarti merujuknya pada negara Israel. Itu beda. Kenapa? Karena kata Israel atau Bani Israel di dalam Al-Quran itu berarti apa? Secara nasab nyambung pada Nabi. Nah, kalau bapak misalnya nasab bapak itu nyambung sampai Nabi Yakub, maka bapak juga bagian dari siapa? Dari Israel. Itu betul. Jadi kalau di Quran disebut Bani Israel itu ngomongin nasab bukan negara. Adapun negara Israel yang tinggal di sana itu apakah anak cucu Nabi Yakub semua? Anaknya kera ya bukan bisa ada ya. Orang Amerika kalau tinggal di sana terus punya kaca di Israel menjadi negara bagian dari Israel. Maka itu harus dipahami. Maka jangan sampai nanti ada ucapan gini, oh kita nggak boleh melaknat Israel. Kenapa? Karena Israel itu nama. Ya beda, ini beda konteks. Kita boleh melaknat ya Allah hancurkan Israel, boleh. Bapak doa ya Allah hancurkan Israel, boleh. Boleh. Dikabulkan tidak itu baru sendiri. Kalau doa boleh. Dan hari ini ada orang yang nggak paham tentang. Mereka menganggap bahwa Israel itu adalah nama Nabi Yakub, itu betul. Tetapi bukan berarti karena Israel itu nama Nabi, tapi hari ini nama itu sudah diklaim oleh suatu negara dan dijadikan sebagai negara yang diktator yang zalim. Maka kita melaknat mereka itu jangan dipahami sebagai melaknat Nabi Yakub. Itu tentu pemahaman yang tidak tepat. Dari situ. Jadi Nabi Yakub itu nanti kan banyak. Yusuf nanti kan sampai ke Mesir jadi apa? Menteri Keuangan Mesir kan. Setelah jadi Menteri Keuangan, saudara-saudaranya yang di Palestina kan mengalami kesulitan ekonomi. Iya kan? Akhirnya mereka datang ke Mesir untuk minta bantuan. Nah, pas datang ternyata saudaranya Yusuf namanya Bunyamin itu nggak diajak. Terus Yusuf ngomong, falamma jahazahum bijahazihim qala tuni bi akhilahu min abi. Tatkala Yusuf nyiapin untuk apa namanya? Beras, kalau sekarang ya, kalau dulu ya gandum atau apa gitu. Untuk mereka, Nabi Yusuf ngomong, sini kalau kamu pengen dapat gandum atau bahan makanan dari kami, bawa saudaramu yang namanya siapa? Kalau nggak kamu bawa, nggak akan dikasih. Makanya kata mereka apa? Qalu sanurawidu anhu abahu wa inna lafa'il. Dan nanti kami bujuk bapak kami dulu. Betul, makanya mereka pulang membawa barang-barang yang mereka bawa dari rumah sebelumnya. Padahal barang itu awalnya pengen ditukar dengan bahan makanan. Pas datang apa? Mereka ngomong, falamma raja'u ila bihim qalu ya abana munina minna. Wahai bapak, ini kita nggak mau apa? Mereka nggak mau tukar dengan apa? Fa'arsil ma'ana akhona naftal wa inna lahu lahafidun. Udah kirimkan saudara kami bersama kami supaya kami bisa apa?
menukar darah kita. Ya, Nabi Yusuf kan nggak percaya kan? Mau dulu Nabi Yusuf, bapaknya Nabi Yusuf siapa? Nabi Yakub nggak percaya kan? Karena dulu Nabi Yusuf juga kecolongannya seperti itu. Walaupun nanti pada akhirnya tetap setelah mereka berjanji, pokoknya kami akan menjaga adik kami. Nah, begitu dibawa ke Mesir, dan Nabi Yusuf melakukan satu trik tipu daya. Pada penajahazahum bijahazih, ja'ala siqayata fi rahli akhi. Sengaja apa namanya? Maksud tanya raja atau siapa lagi taruh di karung beras yang dibawa oleh siapa? Ibunya. Nah, terus pengawalnya mengumumkan fa'al dan mu'adzimur dan summa adzana mu'adzimur ayyatul hiru innakum lasa. Siapa di antara yang paling? Nah, mereka ngomong, apa yang hilang? Kami ini bukan mati. Yang hilang adalah mahkota raja. Kan kamu tahu kami ini bukan apa? Bukan pencuri. Sudah, terus mereka ngomong. Terus apa balasannya kalau ketahuan pencuri? Nah, saudara-saudaranya Yusuf ngomong ini. Jazaa'uhu ma'u jika fi rawli fa huwa jazaa'u. Itu yang dihukum yang mati, yang lainnya jangan dihukum. Dimulai dicari dari penjara mereka dulu, dari karung mereka dulu. Yang terakhir karungnya siapa? Belum ini. Akhirnya apa? Dia yang ditangkap. Ini bagian dari siasatnya Nabi Yusuf supaya bisa menahan adiknya. Nah, sampai akhirnya nanti ketahuan ini adalah Yusuf. Singkat cerita, setelah tahu Nabi Yusuf, Yusuf memaafkan saudara-saudaranya. Yusuf meminta saudara-saudaranya semuanya dan bapaknya dibawa kemana? Mesir. Nah, bahkan orang-orang Bani Israel, ya Bani Israel, semuanya sudah meninggalkan Palestina dan pindah ke Mesir. Paham maksudnya ini? Nah, ini satu. Nah, sampai di Mesir nanti sampai pada pemerintahan siapa? Ganti Nabi sampai Nabi Musa salamnya itu Mesir kan Nabi Musa bersengketa dengan siapa? Dia tahu. Akhirnya kaburnya kemana? Kembali ke Palestina. Tadi ayatnya apa? Ya qaumi khulul ardal muqaddasatan lati katabullahu. Baik aku Bani Israel, masuklah ke bumi yang disucikan, yang itu ditetapkan untuk kalian. Tapi respon Bani Israel apa ini? Pas Bani Israel di masanya Nabi Musa ini paling kurang ajar. Jadi Bani Israel yang paling kurang ajar itu di masanya Nabi Musa. Sampai Nabi Musa itu curhat ya Bani Israel nanti waktu dulu Nabi Bapak tak lamuna Nabi Rasul. Kok kalian tuh tega-teganya nyakitin aku? Padahal kalian tahu apa adalah putusan. Itu curhatannya Nabi Musa pada kaum sendiri. Begitu disuruh masuk mereka apa? Kami tidak mau masuk. Inna fiha qauman jabbarin. Fadhab anna wa rabbuka faqatila inna hauna qa'idun. Udah kamu saja pergi sama Tuhan masuk Palestina. Kami mau duduk di sini. Gara-gara sikap orang ajar itu akhirnya Bani Israel diharamkan masuk wilayah Palestina. Wa ja'altuhu muharraman alaihim arba'ina sana. Selama 40 tahun mereka diharamkan masuk wilayah Palestina. Yatibuna fil ardh, akhirnya mereka terombang-ambing, gentayangan di muka bumi, enggak punya tempat tinggal. Nah, itu sejarah di sini. Sampai akhirnya nanti ganti nabi, terus berhasil dikuasai oleh siapa? Yang orang kafir yang pertama menguasai. Ya Romawi, yang mesti Romawi. Baru nanti di masa Islam berhasil ditaklukkan oleh umat Ibnu Khattab radhiyallahu anhu. Terus dari masa itu ada Zionis dan bersekutu dengan Inggris untuk sampai hari ini. Nah, sekarang pertanyaan gini, yang menjadi sumber klaim pemilik Syam itu siapa? Yang diperebutkan antara kaum muslimin, Yahudi dan Nasrani itu siapa? Nabi Ibrahim. Jadi ketika hari ini orang-orang Yahudi, harusnya gini, Yahudi hari ini itu sebenarnya bukan Bani Israel. Bahkan ada sebagian ustaz yang punya pandangan begini, Yahudi itu hanya kamuflase. Orang-orang ateis, orang-orang yang gila dunia berlindung di balik nama agama untuk menghalalkan apa? Kezaliman dan penjajahan. Karena kalau kita katakan Israel sekarang itu Bani Israel, maka itu tidak tepat. Karena Bani Israel itu ngomongin nasab. Sementara Israel sekarang adalah nation atau negara yang tinggal di sana tidak semuanya adalah keturunan Nabi Yakub alaihi salam. Jadi kalau yang paling berhak pada
Palestina itu? Nabi Ibrahim. Itu ibarat Anda begini. Palestina itu warisannya Nabi Ibrahim. Iya kan? Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim itu Yahudi, Nasrani atau Muslim? Nah, orang Yahudi menganggap Ibrahim itu Yahudi. Orang Nasrani juga ngomong Ibrahim itu apa? Nasrani. Nah, terus dibantah oleh ulama karena Ibrahimu Yahudiyya wala Nasraniyya walakin kana hanifan muslimah. Ibrahim itu bukan Yahudi, bukan Nasrani, tetapi seorang Muslim yang lurus. Inna awlan nasi bi Ibrahim alladzina tabauhu wa la nabi wa la dinana. Terus yang paling berhak atas Nabi Ibrahim itu siapa? Inna awlan nasi bi Ibrahim alladzina tabauhu, yang mengikuti Ibrahim. Wa hadzal nabi dan Nabi Muhammad walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Maka yang paling berhak atas Ibrahim dan peninggalannya itu siapa? Nabi Muhammad dan kaum muslim. Ditambah lagi ketika Al-Aqsa atau Palestina itu ditaklukkan oleh Umar bin Khattab, beliau menjadikan wilayah Baitul Maqdis itu sebagai wakaf untuk kaum muslimin. Ya saja. Maka kalau hari ini ada kaum muslimin yang berjuang tidak mau pergi meninggalkan Palestina, itu mereka sedang berjuang untuk mempertahankan tanah kelahirannya, tanah airnya, dan juga menjaga kehormatan kaum muslimin. Karena Baitul Maqdis itu sejarahnya panjang. Tempat Isra'nya Rasulullah yaitu Baitul Maqdis, kiblat pertama kaum muslimin di Baitul Maqdis, dan Allah jadikan itu tempat yang diberkahi, buminya para nabi. Saya sampai sini sudah bisa. Coba sampai sini. Jadi secara umum Palestina usaha Islam, maka tugas kita adalah mengambil peran untuk peduli pada saudara-saudara kita di Palestina, dia sesuai dengan kemampuan. Nah, bisanya dua kan? Ya, bisa punya harta, sisihkan sebagian harta untuk mereka, ya, mereka yang butuh air, butuh makanan, butuh perbaikan tempat tinggal, butuh obat-obatan. Itu kita yang harus berdiri pada. Dan sampaikan kepada teman-teman, keluarga, kerabat kita tentang kondisi sebenarnya dari sejarah Palestina, supaya mereka tidak salah. Jangan sampai menjadi seperti media yang memutarbalikkan fakta. Jadi playing victim, yang korban seakan-akan menjadikan sebagai apa? Pelaku malah dianggap sebagai apa? Jangan. Itu tugas kita adalah untuk mengajarkan sejarah yang benar kepada anak kita, kepada adik-adik kita, dan kepada saudara-saudara. Baik, itu saja. Sebelum ditutup, ada pertanyaan? Pak, yang nanya Pak. Pak di sana. Kemarin ini Pak, ada video orang Yahudi yang pakai hitam itu mempertahankan daerah Palestina. Di nasinya itu mereka masih mengikuti Taurat. Pertanyaan benar nggak? Ini Pak. Jadi kalau Yahudi yang dimaksud adalah Bani Israil, itu kan berarti ngomongin apa? Nasab. Dan namanya nasab itu mesti ada yang baik, ada yang buruk. Bisa nggak Yahudi terus baik ada? Ya ada. Maksudnya gini, Muhammad kan punya kita punya nabi namanya Muhammad. Mungkin nggak anak nabi itu maksiat? Mungkin. Mungkin. Sejarah mungkin dengan anak Nabi Nuh, Nabi Lut kan maksiat. Pun demikian dengan anak cucu Nabi Yakub. Namanya nasab mesti ada yang baik, ada yang buruk. Lah anak Nabi Yakub yang baik ini kalau dia benar mengikuti Taurat harusnya masuk agama Islam. Atau kalaupun dia nggak masuk agama Islam tapi orangnya baik, hati orangnya masih hidup, setidaknya tetap akan membela kaum muslimin, membela orang-orang yang terdolim. Begitu. Jadi tidak perlu untuk menjadi kaum muslimin untuk peduli pada Palestina. Cukup punya hati nurani saja itu misalnya kita akan peduli pada Palestina. Gitu ya. Jadi kalau ngomongin Bani Israil potensinya bisa baik bisa buruk. Maka di Quran itu ada ayat yang memuji Bani Israil. Ya Bani Israil dzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Itu dia. Ya karena pemimpin-pemimpin negara kita itu
tidak punya keberanian. Satu mungkin itu ya, tidak punya keberanian. Kan beresiko Pak, beresiko. Kalau kita ingin bersatu melawan mereka, nah kita juga akan digempur oleh sebetulnya siapa? Israel. Satu mungkin tidak punya keberanian, atau yang kedua pertimbangannya banyak karena sebagai seorang pemimpin itu kan tanggung jawabnya besar melindungi rakyatnya. Ibarat gini, misalnya ini Pak Presiden langsung kita akan bahu membahu kita menyerang Israel. Nah kalau Israel menyerang kita yang jadi korban adalah siapa? Masyarakat. Nah, sementara masyarakat tidak semuanya siap. Jadi banyak apa? Ya satu mungkin kita ya aku mati, ya. Kok berdua orangnya itu apa? Nah, itu kan penyakit kita di sini. Cinta dunia dan takut mati. Enggak jauh-jauh dari situ. Tambah lagi? Pajak. Ya yang Yahudi ada, yang macam-macam campuran. Yang Amerika tinggal di sana kan? Ya, Inggris tinggal di sana kan? Jadi kalau kita ngomongin nasab, ya bisa jadi ada yang dari Israel, ada yang keturunan Quraisy barangkali, ya kita kan tidak tahu. Nasab itu tidak terdokumentasi dengan detail dari satu masa ke masa yang lain. Yang jelas itu bukan Bani Israel yang kita berikan di dalam Al-Quran. Kenapa? Kalau kita kan kehidupan kita nih, kalau kita tertinggal neraka atau surga, nanti kalau Palestina ini ada ketentuannya nggak? Atau Palestina ini nanti akan jadi milik umat Islam atau sebaliknya gitu? Ada nggak keterangan? Suatu saat itu pasti Palestina akan kembali ke pelukan kaum muslimin. Kapan? Kalau Imam Mahdi datang, ketika orang-orang Yahudi semuanya dibantai oleh kaum muslimin. Ya, nanti mesti ada itu nubuah. Ya. Bahkan sampai pohon-pohon berbatuan itu akan memberitahu kaum muslimin, hei orang Islam, ya Abdullah, ya Abdullah, ini ada Yahudi di belakang. Batu mau begitu, faktul bunuh di. Karena Yahudi itu nanti akan menjadi pengikutnya lah, dan kita akan berperang menghadapi apa Dajjal dan pengikut. Ya, saat itu ya kita akan kembali apa? Islam akan kembali apa? Itulah yang diberitakan sebagai apa? Al-khilafah ala minhajin nubuwah. Kekhilafahan yang kembali tegak berdasarkan manhaj para nabi. Ya, ketika nanti Imam Mahdi datang, Nabi Isa dan Imam Mahdi berperang menghadapi Dajjal, Islam akan kembali jadi. Tapi nanti akan kembali apa? Gitu. Tapi bukan berarti kemudian kita boleh berpaku apa? Tangan dan nunggu saja, jangan gitu. Kabur dulu terus nunggu saja besok ya. Karena Allah melihat bahwa perjuangan kita. Allah menjadikan menang dua kali kan? Gitu. Itu yang pertama yang kapan dan kedua yang menang dua kali yang kapan? Ya kamu nggak tahu. Saya nggak tahu. Kalau di surat Al-Isra ini, wa qadayna ila bani Israila fil ardi. Wa qadayna ila bani Israila fil kitabi la tufsiduna fil ardi marratain wa la ta'lunna 'uluwan kabira. Kami tetapkan untuk Bani Israel di dalam kitab itu akan berbuat kerusakan dua kali, bukan menang dua, berbuat kerusakan dua. Nah ini dua kali yang dimaksud mana itu tafsirnya banyak. Ya, menurut para ulama itu beda-beda versi. Yang jelas itu sudah terjadi. Bukan menang dua kali itu latus itu nabi arti marfatai. Kalian akan berbuat kerusakan di bumi dua kali. Itu. Bahkan tadi sudah ngomong menang dua kali. Maka ada itu. Baik, terima kasih kepada semuanya sudah memberikan materinya dan sudah memberikan pencerahan kepada kita. Sekali lagi yang hadir di sini, insya Allah walaupun belum dijelaskan, insya Allah sudah kecil aja dalam bisa dengan Palestina. Tetapi dengan hadirnya materi pada pertama ini, saya sangat yakin ini menambah kekuatan kita, menambah semangat kita untuk terus mencintai dan membantu Palestina. Oke, kita tutup sama-sama dengan doa penutup majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.